Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah konversi energi. Meskipun pembelajaran dilakukan secara online karena adanya wabah di dunia ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rahmatullah. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah konversi energi, yaitu tugas proposal ide dengan judul yang saya buat, yaitu inovasi smart water faucet untuk mengefisienkan penggunaan air bersih. Di sini telah disediakan dua grafik. Yang pertama, yang grafik di atas merupakan grafik kebutuhan air dalam satuan meter kubik per detik. Nah, kedua grafik ini diambil pada tahun datanya diambil pada tahun 1995 hingga pada tahun 2015. Pada grafik yang di atas bisa dilihat bahwa kebutuhan air selalu meningkat pada setiap tahunnya, dimulai dari pada tahun 1995 itu sekitar 1.500 meter kubik per detik, hingga pada tahun 2015 itu sekitar 2.300 meter kubik per detik. Untuk grafik yang di bawah merupakan grafik ketersediaan air dalam satuan juta per meter kubik. Nah, untuk grafik ketersediaan air kebalikan dari grafik kebutuhan air. Jika pada grafik kebutuhan air selalu meningkat, pada grafik ketersediaan air grafiknya angkanya selalu menurun. Di sini berarti bahwa jika semakin sini kebutuhan air selalu meningkat, sedangkan ketersediaan air semakin menurun. Oleh karena itu, sangat diperlukannya penghematan energi yang dapat dilakukan oleh kita sendiri, terutama dalam energi air ini. Untuk latar belakangnya adalah seperti diketahui, pada zaman seperti sekarang ini, teknologi merupakan salah satu faktor terpenting bagi keunggulan negara-negara maju yang mempunyai dasar industri yang kuat. Nah, sementara itu, air merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup. Air juga merupakan barang langka di suatu tempat, seperti pada tempat yang mengalami kekeringan dan daerah pegunungan yang jauh dari sumber air. Nah, mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, maka penggunaan air harus dihemat. Di dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar orang menggunakan pipa listrik untuk mendapatkan air. Oleh karena itu, penggunaan air secara hemat akan sangat menghemat pemakaian energi listrik. Nah, penggunaan air oleh masyarakat Indonesia juga sebagian besar digunakan untuk mandi, mencuci, memasak, dan kebutuhan lainnya. Terus selain itu juga penggunaan air untuk proses wudhu di Indonesia juga relatif besar, dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam yang mewajibkan berwudhu sebelum melakukan sholat. Nah, di dalam proses berwudhu, banyak air yang terbuang atau tidak termanfaatkan pada saat membasuh muka, membasuh mulut, telinga, dan proses lainnya ketika berwudhu. Oleh sebab itu, perlu adanya alat pengendali yang mengurangi penggunaan air tak termanfaatkan ketika berwudhu. Nah, di sini terdapat beberapa gambar atau visualisasi fungsi atau kegunaan air, yaitu bisa dipakai untuk berwudhu, menyiram tanaman, mencuci tangan, piring ataupun pakaian, dan untuk memasak. Nah, rumusan masalahnya adalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang didapatkan adalah bagaimanakah prinsip kerja dari smart water faucet sehingga dapat mengefisienkan penggunaan air bersih dan dapat dijadikan solusi untuk menangani masalah salah satu krisis energi. Tujuan dari proposal ide ini, saya membuatnya hampir sama dengan
yang terdapat pada PKM KC, yaitu adalah menghasilkan desain smart water faucet dengan spesifikasi yang telah ditentukan, menghasilkan prototipe, dan mendapatkan data kinerja dari alat yang akan dikembangkan. Untuk manfaatnya diantaranya adalah mengefisienkan penggunaan air bersih. Yang kedua, mendesain alat yang bermanfaat dalam pembuatan prototipe. Ketiga, prototipe alat yang bermanfaat untuk uji coba keberhasilan produk. Keempat, menakar, mengontrol, dan meminimalisir penggunaan air yang dapat dilakukan dengan menggunakan satu alat yang sama. Dan yang terakhir adalah menekan upah yang dikeluarkan untuk kebutuhan air bersih. Untuk keluaran atau output, diantaranya adalah untuk kedepannya dapat menghasilkan laporan kemajuan dan laporan akhir yang akan dibuat PKM Karsa Cipta. Terus ada desain alat yang siap didaftarkan HKI dan prototipe alat yang telah diuji coba. Masuk ke bab 2. Di sini penulis akan membuat alat yang didasari oleh 3 alat teknologi yang sudah ada dan sering dipakai. Yang pertama adalah microcontroller Atmega 16. Nah, menurut Samim ini microcontroller adalah sebuah sistem komputer yang seluruh atau sebagian besar elemennya dikemas dalam satu chip IC, sehingga sering disebut single chip microcomputer. Microcontroller ini merupakan sistem komputer yang mempunyai salah satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik. Pendapat lain menyatakan bahwa salah satu microcontroller yang banyak digunakan saat ini adalah microcontroller AVR. AVR adalah microcontroller Reduced Instruction Set Compute atau RISC 8-bit berdasarkan arsitektur Harvard. Secara umum dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada AT90SXX, Atmega, dan Attini. Nah, di sini penulis menggunakan microcontroller Atmega 16 karena banyak digunakan oleh industri-industri yang ada di Indonesia. Cara kerja microcontroller adalah jika kita menampakkan sensor kepada sensor microcontroller tersebut, maka microcontroller dapat membacanya dan mengubah dan mengirimkan pesan tersebut ke komponen lainnya. Terus yang kedua adalah timer. Timer merupakan sebuah komponen elektronik yang dibuat untuk menunda waktu yang bisa disetting sesuai range timer tersebut. Cara kerjanya adalah dengan cara memutuskan kontak relay yang biasanya digunakan untuk memutus atau menyalakan sebuah rangkaian kontrol. Komponen ketiga adalah water level control atau water level sensor, merupakan sebuah alat yang dapat memudahkan pengidentifikasian level air di dalam penampungan air. Fungsinya adalah mengendalikan pasokan air yang akan keluar melalui koran. Dengan adanya alat ini, maka ketinggian atau jumlah debit air dapat kita atur sendiri. Untuk desain mesin yang rencana akan dibuat mengacu pada ketiga alat yang telah ada. Yang pertama adalah water faucet berbasis microcontroller. Yang kedua adalah water faucet berbasis timer. Dan yang ketiga adalah water level controller. Nah, dari ketiga macam alat di atas, penulis akan membuat ketiga alat tersebut dalam satu alat yang sama, sehingga konsumen yang akan menggunakan alat ini akan mendapatkan 3 fungsi dari masing-masing alat yang telah dipaparkan tadi. Alat yang akan penulis buat adalah Smart Water Level Faucet berbasis microcontroller, timer, dan water level control yang dapat diatur sehingga dapat membuka dan menutup keran secara otomatis dan juga bisa mengatur lama dan jumlah air yang mengalir, atau sebuah alat yang memiliki 3 fungsi yang berbeda, yaitu menakar, mengontrol, dan meminimalisir penggunaan air yang terbuang percuma. Untuk masuk ke bab 3-nya, yaitu bab tahap pelaksanaan. Dimulai dari studi pendahuluan. Lalu studi pendahuluan. Nah, pada studi pendahuluan merupakan awal dari sebuah penelitian yang mendasari konstruksi ide, sehingga menghasilkan suatu inovasi yang berdaya guna dengan cara mengidentifikasi masalah pada lingkungan sekitar, observasi untuk memastikan permasalahan yang ada, studi literatur untuk mencari penyelesaian secara ilmiah,
analisis masalah dan kebutuhan pasar yang berfungsi untuk mencari kesesuaian dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Selanjutnya adalah desain awal alat. Pada tahap ini, ide dikonsep sesuai dengan solusi yang paling efektif dengan cara membuat sketsa maupun draft desain untuk mengilustrasikan inovasi yang akan dibuat. Tahap selanjutnya adalah pembuatan desain. Setelah didapat gambaran awal suatu inovasi, selanjutnya pada tahap ini dibuat desain sesungguhnya dengan melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan dalam perancangan seperti desain bodi alat, microcontroller, timer, dan water level controller. Lalu tahap selanjutnya adalah pembuatan alat. Setelah desain ditentukan serta alat dan bahan tersedia, maka selanjutnya dilakukan pembuatan alat berdasarkan desain yang telah dirancang sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah pengujian alat. Pengujian dilakukan untuk menguji secara keseluruhan dari kinerja alat seperti jika alat tidak berfungsi dengan baik, maka akan dilakukan perbaikan alat sehingga didapatkan kelayakan pada alat yang sedang dikembangkan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengujiannya diantaranya efisiensi daya listrik, akurasi pada water level dan timer, kerja electronic controller, dan kerja pada sensor. Lalu ada keputusan ya atau tidak, dan yang terakhir adalah hasil. Setelah didapatkan keputusan mengenai desain alat dan komponen yang utama, maka pada tahap ini akan dilakukan produksi alat yang di dalamnya mencakup beberapa hal sebagai berikut, yaitu adalah evaluasi, final design, prototype, pendaftaran HKI, pembuatan jurnal, artikel, dan laporan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang inovasi smart water faucet ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan pada penyampaiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.